Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam suara pastoral pagi hari ini. Dan saya percaya kita tetap ada dalam keadaan sehat, berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa sebelum kita melakukan aktivitas kita baca firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah yang memberi kekuatan, memberikan inspirasi, memberikan motivasi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara, pagi hari ini tema kita akan berbicara tentang memberi teladan hidup. Kita akan baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, adalah hal yang bijak bila kita mau belajar dari pengalaman hidup orang lain, terutama berkenaan dengan proses hidupnya dalam meraih keberhasilan. Saudara-saudara, kita pun juga bisa mengambil sisi positif atau hikmah di balik kegagalan orang lain alami, saudara. Itulah sebabnya Alkitab secara lengkap menulis tentang perjalanan hidup tokoh-tokoh besar yang berhasil menggenapi rencana Tuhan, saudara. Tak ketinggalan juga mengungkapkan tentang kegagalan tokoh-tokoh tertentu dalam menggenapi rencana Tuhan. Nah, saudara, Rasul Paulus ialah orang yang berhasil menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Ia layak menjadi teladan atau panutan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mengapa kita harus meneladani Rasul Paulus, saudara? Karena ia adalah orang yang tidak hanya sekedar mengajarkan kebenaran kepada orang lain secara teori, saudara, tetapi ia juga hidup dalam kebenaran itu sendiri. Rasul Paulus taat melakukan kehendak Tuhan. Ia menjadi pelaku firman Tuhan. Ia sangat kontradiktif dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya mahir berteori, saudara. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya, apa yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 3 ayat 3. Karena itu patutlah kita mengikuti jejak Paulus yang hidup di dalam ketaatan. Nah, dalam mengerjakan panggilan Tuhan sebagai pemberita Injil, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Paulus tidak melakukan dengan setengah-setengah, tapi totalitas. Ia rela menderita bagi Injil Kristus, bahkan nyawa pun rela dipertaruhkan. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24 dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai yang namanya garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Dan dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruh, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 9:27. Saudara, sekalipun harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan, diperhadapkan dengan ujian, diperhadapkan dengan aniaya dan penderitaan, tak terbesit sedikit pun dalam pikiran Paulus untuk mundur atau berhenti memberitakan Injil, saudara. Semangatnya untuk melayani Tuhan terus berkobar-kobar dan tak pernah padam. Ia berprinsip di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Puji Tuhan, saudara, kiranya renungan
singkat ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya biarlah kita hendak meneladani Paulus yang telah memberikan teladan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kalau Engkau boleh berbicara kepada kami lewat keteladanan Paulus. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari seorang Paulus yang Engkau boleh berikan kepada kami juga Tuhan. Untuk kami boleh meneladani Paulus dalam kehidupannya. Biar kami boleh menjadi pemberita Injil. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat dan setia. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang akan melakukan aktivitas pagi hari ini, baik rumah tangga, pribadi, usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati, dan biarlah kami tetap ada juga di dalam keadaan kekuatan dan kesehatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.